Tukang gali kubur ini lagi mau bawa peti nenek-nenek yang baru aja meninggal, tapi tiba-tiba mereka sial banget. Mobilnya ditimpa sama batu yang besar banget sehingga mereka harus nanjak gunung itu sendirian supaya bisa nguburin si nenek. Gak hanya itu aja, bahkan mereka juga harus melewati hutan berduri. Di situ mereka bingung banget, baru pernah mereka sesial itu pas lagi bawa peti mati. Bahkan mereka harus guling-guling pas lagi turun gunung, dan bahkan mereka nyangkut di pohon dan kena batu lagi sehingga mereka mati bersama si nenek. Pas mereka udah masuk ke dalam dunia lain bersama nenek tersebut, mereka pun masih berusaha untuk bisa hidup kembali karena mereka bertanggung jawab sebagai tukang gali kubur. Akhirnya karena usahanya mereka pun bisa hidup lagi dan akhirnya bisa menguburkan nenek ini. Bocil ini mempunyai kaki yang cacat dan dia baru pertama kali melihat laut, tapi tiba-tiba malah ada tsunami dong depan dia. Jadi di sini teman ayahnya langsung ngumpetin bocil tersebut supaya nggak terkena tsunami-nya, tapi sayangnya tsunami itu terlalu cepat. Akhirnya membuat mereka berdua itu terombang-ambing. Untungnya anak ini bisa berpegangan sama sebuah tiang dan bisa ditemukan oleh teman ayahnya ini. Tapi cowok ini baik banget, dia nggak bisa melihat orang-orang lain tenggelam. Akhirnya dia sibuk bantuin semua orang, sehingga bocil ini tiba-tiba jatuh dan menghilang. Dia pun bilang sama ayah bocil ini kalau bocilnya udah nggak ada dan ayahnya merupakan polisi di situ. Tapi tiba-tiba polisi itu menatap ke satu arah yang ternyata bocilnya itu udah ditolong sama seorang cewek. Cowok ini pun benar-benar merasakan mujizat yang terjadi, dimana bahkan dia langsung pingsan karena saking kesenangannya. Cewek ini bikin pacarnya bingung banget karena dia itu selalu lapar setiap saat. Bahkan tiap detik dia tetap lapar dan harus mengunyah sesuatu. Sampai pacarnya tuh udah capek banget sama dia karena terus minta makan. Dia selalu makan dan mengunyah dan gak pernah merasakan kenyang. Sampai akhirnya dia penasaran banget kenapa ya dia gak kenyang-kenyang kalau makan makanan biasa. Dia pun jadi kepikiran untuk datengin pacarnya yang lagi tidur. Dia langsung datengin pacarnya dan ternyata dia jadiin pacarnya itu adalah makanan dia. Bahkan dia buat pacarnya itu menjadi pai manusia. Dan setelah dia makan pai tersebut, dia benar-benar langsung puas banget. Ternyata selama ini kelaparan dia itu karena dia harus mengunyah makanan yaitu manusia, baru dia itu puas guys. Bocil ini selalu ditemenin sama malaikat jahat kalau lagi mau beresin kamarnya yang super berantakan. Jadi malaikat jahat memang nyuruh dia untuk beresinnya sebenarnya ngumpet-ngumpetin di bawah kolong. Dan bahkan kalau kaca kotor dia bersihinnya pakai air liur. Pokoknya semua remahan-remahan itu cuma diumpetin doang, bukan benar-benar dibersihin. Karena sebenarnya bocil ini beres-beres cuman takut diomelin ibunya. Nantinya kalau semua kotoran itu udah gak terlihat, si malaikat jahat bakal suruh bocilnya cepet-cepet untuk main game. Dan setiap bocil ini makin ngotorin ruangan, malaikat jahat malah makin seneng. Kalau kalian ada yang kayak gini juga nggak? Jangan ditiru ya. Bumi ini kaget banget tiba-tiba dikasih anak sama Tuhan yaitu manusia. Padahal sebelum punya anak, Bumi ini bahagia banget. Dia sering bermain sama bintang, pacaran sama Mars, dan bahkan menjadi yang terpintar di tata surya. Tapi setelah anak itu tambah besar, ibunya itu benar-benar capek banget sama anaknya karena anaknya selalu merusak bumi dengan memberikan polusi, merokok, sehingga ibu ini udah gak kuat lagi mengurus anak manusia. Nah, pas anak manusianya sadar, si ibu ternyata udah sekarat dan hampir terjadi kiamat. Akhirnya si anak manusia merasa bersalah dan langsung membuat penghijauan di bumi ini supaya ibunya bisa hidup lagi. Dan untungnya karena manusia itu akhirnya sadar, si ibu pun bisa hidup lagi karena dia baru aja diselamatkan dari polusi. Bocil ini setiap hari jualan kentang tapi nggak ada satupun orang yang mau beli. Padahal bocil ini selalu jualan kentang untuk menghidupi neneknya yang lagi sakit dan neneknya itu nggak bisa bekerja sama sekali. Bahkan dia itu sering banget ke restoran-restoran mahal supaya kentangnya itu dibeli di restoran tersebut. Tapi saat masuk restoran, keluarga kaya berasa kebauan banget saat ada bocil tersebut yang membuat bocil itu akhirnya diusir. Nah, nggak hanya itu aja, pas bocil ini mau pulang, dia malah ketemu sama maling yang pingin ngambil kentangnya dia. Bahkan maling itu langsung maksa dia untuk memberikan kentangnya sehingga bocil ini akhirnya terjatuh dan terjun ke jurang. Dan hal itu membuat bocilnya itu sekarat. Di detik-detik terakhirnya dia masih mikirin gimana hidup neneknya tanpa dia. Tapi sayangnya saat lagi nangis kayak gini, dia pun gak bisa bertemu sama neneknya karena bocil ini udah meninggal. Karena keseringan nonton drakor sampai subuh, anak ini jadi telat terus ke sekolah karena dia jadi nggak tahu waktu sama sekali. Sampai ibunya marahin dia dan dia tetap nggak bangun-bangun. Bahkan pas dia lihat mukanya itu bener-bener kayak zombie dan dia malu banget ke sekolah dengan cara seperti ini. Dia pun akhirnya langsung pura-pura sakit dan dia langsung panasin handuk taruh ke badannya sehingga tubuhnya juga panas.
Akhirnya si ibu memperbolehkan anak ini untuk bolos sekolah. Dan pas bolos dia langsung lanjut dong nonton drakornya lagi. Kalau kalian kayak gini juga nggak? Jangan ditiru ya. Kakek ini sekarat dan udah mau meninggal, tapi dia malah bakar KTP-nya dan dia menghilang dari semua keluarganya. Bahkan dia hidup cuma sama anjingnya doang di tengah salju kayak gini. Setiap hari anjingnya selalu membawakan dia makanan supaya dia itu nggak kelaparan. Tapi ketika si anjingnya minta makan ke orang, dia selalu digebukin guys. Itu ngebuat dia akhirnya berdarah-darah, dan ketika dia kembali ke mobil majikannya, ternyata majikannya juga udah meninggal. Dia pun tetap memilih untuk bersama majikannya daripada bersama dunia yang jahat ini. Bocil ini ngelihat di berita kalau ada meteor jatuh dan bisa menyebabkan kiamat, tapi bocil ini malah seneng banget. Bahkan dia langsung berdoa nih di luar supaya meteornya itu akan jatuh ke rumahnya dia. Dan ketika dia berdoa, bener aja dong, gak hanya satu meteor aja, Tuhan memberikan meteor banyak banget yang jatuh ke arah dia. Bahkan meteornya cuma mengarah ke rumahnya aja yang akhirnya membuat rumahnya itu hancur. Tapi anehnya bocil ini masih senang. Ternyata si bocil selalu nggak mendapatkan perhatian dari ayahnya karena ayahnya itu sibuk sendiri kalau di rumah. Dan sekarang pas rumahnya udah hancur, akhirnya ayahnya bisa memperhatikan dia. Bener-bener aneh banget ya bocil ini. Karena telat bangun ke sekolah, cewek ini menggunakan pasta supaya bisa bolos. Jadi awalnya pas mau sekolah, cewek ini udah bangun jam 6 pagi. Tapi tiba-tiba dia tidur bentar, tiba-tiba udah jam 9 pagi. Di sini dia panik banget dan dia tuh paling gak mau kalau dia harus telat sekolah. Akhirnya dia menggunakan pasta yang ada di rumahnya, dia sangkutin ke gigi. Dan nantinya dia akan pura-pura di depan ayahnya, tasnya dia berat banget. Bahkan dia minta ayahnya untuk pakein tasnya. Dan ketika udah dipakein, dia akan gigit pasta tersebut sehingga kayak bunyi retak. Si ayah mikir kalau badan si anak patah supaya anak ini bisa bolos. Tapi ternyata si ayah malah langsung telepon rumah sakit dan anak ini malah diperban dong satu badan. Bocil ini mau bolos sekolah karena timbul jerawat banyak banget di mukanya. Dia yakin kalau di sekolah dia pasti diketawain. Dia mikir gimana caranya dia bisa bolos sekolah. Akhirnya ibunya tiba-tiba ngintip dia yang lagi panasin termometer. Tapi ternyata suhu tubuhnya kurang panas juga yang membuat ibunya nanti nggak percaya. Dia pun mulai tiup-tiup lagi termometernya supaya tambah panas. Bahkan dia masukin termometernya ke teh panasnya dia dong. Tapi tiba-tiba ibunya langsung datang dan ngomelin dia. Dia pun akhirnya ketahuan deh. Semua murid di sekolah ini pasti mendapat nilai 100 walaupun mereka nggak mikir sama sekali. Bahkan sekolahnya seolah-olah menjunjung keadilan dan nggak boleh bersaing sama sekali, di mana semuanya harus mendapat nilai yang sama. Bahkan mereka nggak boleh berpikir dan mereka nggak boleh berekspresi, semuanya harus datar. Sampai tiba-tiba ada satu murid ngeliat anjing yang udah mau tertabrak kereta. Dia pun nggak boleh nolongin anjing tersebut karena dia nggak boleh memiliki hati dan belas kasihan. Lama-kelamaan dia nggak tahan, dia mulai ngamuk dan memberikan ekspresinya kepada gurunya. Bahkan dia mencoba untuk menolong anjing tersebut. Dan ketika murid ini menolong anjing tersebut, tiba-tiba dia yang tertabrak kereta. Pas dia udah berdarah dan hampir mati, dia malah ketawa karena baru pertama kali dia bisa berekspresi akan sesuatu.